Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Doni Aji Pribadi. Di sini saya sebagai guru mata pelajaran Tata Boga dan juga merangkap sebagai Kaprodi Tata Boga di SMK PGRI 2 akan menyampaikan sedikit materi tentang mengolah hidangan nasi dan mie. Biasanya materi ini ada di kelas 3, cuma untuk kelas 1 dan kelas 2 bisa untuk mempelajari ini karena hidangan ini pasti ada atau pasti kita temui ketika kita berada di rumah ataupun di sekitar kita, seperti itu. Mengolah hidangan nasi dan mie, ini ada gambar mie dan kita akan lihat nanti isinya seperti apa. Ya, pengertian nasi. Nasi adalah bahan pokok atau bahan makanan pokok yang paling ada di Indonesia, terutama di sekitar kita di Jawa. Nasi adalah beras yang sudah dimasak dan siap disantap. Beras merupakan bahan makanan nabati yang banyak mengandung vitamin B1 sebagai sumber karbohidrat. Jenis beras ada yang kita ketemu di pasaran itu biasanya ada membramu, ada 64 dan lain sebagainya. Jenis hidangan nasi yang sering kita jumpai di sekitar kita ada bubur, nasi istimewa, nasi goreng, nasi berbungkus, dan juga nasi tim. Ada juga nasi liwet. Terakhir nasi kukus. Ya, bubur. Bubur adalah makanan dari beras yang menggunakan bahan cair yang berupa air, kaldu atau santan. Pengolahan bubur menggunakan bahan cair yang lebih banyak daripada nasi. Jadi kondisinya bahan cairnya itu lebih dominan daripada si beras atau si nasinya itu. Umumnya bahan cair yang digunakan untuk memasak bubur adalah 1:4 atau 1:6. 1 untuk nasi atau karbohidratnya dan 4 atau 6 itu untuk airnya atau cairannya. Ya, macam-macam bubur yang ada di Indonesia. Bubur biasa, biasanya untuk makan orang yang sakit atau seperti apa. Terus ada bubur Manado, ada bubur ayam yang banyak kita jumpai, itu makanan khas dari Bandung atau Jawa Barat. Tuan, itu ada jagungnya seperti itu. Nasi istimewa. Nasi istimewa adalah nasi yang dibuat untuk keperluan tertentu dengan standar tertentu yang kadang tidak boleh dilanggar dan digunakan pada acara-acara istimewa. Jadi bisa dikatakan nasi istimewa ini adalah nasi yang digunakan untuk suatu hidangan khusus. Seperti kita ketahui, kalau kita hidup di masyarakat Jawa itu biasanya banyak acara-acara adat atau acara-acara khusus yang harus menggunakan makanan-makanan tertentu. Macam nasi istimewa, ada nasi kuning, ada nasi gurih, nasi tumpeng, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke nasi goreng. Nasi goreng adalah hidangan nasi yang berbahan utama beras yang telah dimasak menjadi nasi dengan menggunakan berbagai rempah dan bumbu, menggunakan teknik frying atau digoreng. Jadi pada intinya nasi goreng itu nasi berbumbu. Biasanya ada nasi goreng Jawa itu bumbunya tidak kalah dengan sambal terasi dan sebagainya. Terus ada nasi goreng yang dari masakan Cina, biasanya menggunakan bumbu-bumbu atau saus-saus yang berasal dari Cina. Nasi berbungkus ada yang kita ketemui di sekitar kita itu banyak, seperti lontong, arem-arem, ketupat, atau bakcang. Seperti ini gambar dari bakcang itu. Nasi berbungkus ini tidak hanya dibungkus dengan daun pisang, bisa pula dengan daun kelapa muda atau ketupat biasanya. Nasi kukus. Mengukus adalah cara mengolah di mana bahan makannya diletakkan dalam alat tertentu, misalnya kukusan, dan selanjutnya dimatangkan dengan uap air. Uap air ditimbulkan dari air yang mendidih di bawahnya. Alat untuk mengukus nasi adalah seperti yang kita ketahui di rumah itu pasti ibu-ibu kalian punya, ada yang namanya dandang.
terus kukusan atau risopan. Jadi pada intinya prinsipnya itu airnya ada di bawah, terus ada saringan, berasnya ditaruh di atas, dan teknik memasaknya itu dengan steam, metode steaming. Di kelas 1 pasti sudah diajarkan. Jadi airnya itu nanti setelah mendidih itu menguap dan mematangkan beras yang ada di atasnya. Ya, seperti ini gambarnya. Ya, nasi kukus biasanya pelengkapnya ada sambal, ada tempe orek, terus ada ayam goreng seperti itu. Nasi tim merupakan hidangan nasi yang menggunakan teknik au bain-marie, di mana menggunakan 2 panci sekaligus. Perbandingan air yang digunakan adalah 1:1 dengan penggunaan berasnya. Ini biasanya dimakan ketika dimakankan pada bayi-bayi atau yang belum mempunyai gigi seperti itu, karena kondisinya yang lembek dan mudah ditelan. Terus ada nasi liwet. Nasi liwet adalah nasi yang diolah dengan cara diliwet. Bahan cair yang digunakan untuk membuat nasi liwet ini adalah air, kaldu, dan santan. Salah satu hidangan khas dari kota Solo, Jawa Tengah tentunya, adalah nasi liwet Solo, yaitu nasi yang diliwet menggunakan santan, disajikan dengan sambal goreng, manisan, ayam, telur, dan yang diopor. Jadi ayam dan telurnya itu dimasak opor seperti itu. Kita masuk ke mie. Mie adalah mungkin hidangan favorit kalian. Kalau kalian jajan ataupun seperti apa, pasti tidak jauh-jauh dari makan mie seperti itu. Secara umum mie dapat digolongkan menjadi 2, yaitu mie basah dan mie kering. Ini adalah mie basah dan ini adalah mie kering. Mie kering banyak kita jumpai di mie instan. Teknik pengolahannya dari mie adalah ada metode steam, boiling, frying, dan saute. Metode boiling seperti kita memasak mie instan, jadi kita rebus minyak. Metode frying itu adalah metode menggoreng, mie goreng Jawa, kuitia goreng, dan sebagainya. Macam-macam hidangan mie, ada mie telur, mie Aceh, mie kocok Bandung, bakmi goreng, bihun goreng, dan masih banyak lagi. Ada juga mie Jawa dan sebagainya. Jenis-jenis mie ada seloben noodles, ada mie telur, hokkien noodles, ramen, rustic noodles, soba noodle, misoa, dan wonton. Ya, ini adalah aneka hidangan mie, ada ifu mie, cuy mie Malang, mie tek-tek. Ada juga bihun goreng, ada bihun kuah udang. Ini adalah contoh-contoh hidangan dari mie. Metode pengolahan nasi dan mie, mie kering direbus dalam air yang banyak dan mendidih. Waktu yang diperlukan untuk merebus sekitar 4-5 menit. Kemudian angkat lalu tiriskan mie, siap digunakan sesuai dengan jenis hidangan yang akan dibuat. Mungkin ini kalian biasa menjumpainya ketika kalian memasak mie instan seperti itu. Terus mie basah memiliki kandungan air yang tinggi. Oleh karena itu mie basah sangat mudah rusak. Jadi mie basah hanya bisa bertahan dalam waktu 1 hari. Ingat, mie basah itu kandungan airnya sangat tinggi. Jadi jangan terlalu lama disimpan di luar ruangan. Jika lebih dari 1 hari, kualitas rasa, tekstur, dan hygiene akan berkurang. Mie-nya mungkin akan berubah menjadi keras dan kering. Terus mie direbus atau dimasak jangan terlalu lama, karena tekstur ini menjadi lembek dan mie akan kehilangan kekenyalan. Itu nanti akan sangat lembek sekali, malah akan menjadi bubur seperti itu. Bahan pembuat mie biasanya kita juga ada telur, air, tepung, garam, dan akan menjadi mie. Teknik penyajian nasi dan mie. Nasi kuning biasanya dihidangkan di atas tampah. Pasti kalian istilahnya di rumah ada yang namanya tampah itu tadi, atau piring yang dialasi dengan daun pisang yang dibentuk samir. Nasi dibentuk sesuai dengan selera. Nasi dilengkapi dengan lauk pauk seperti ayam, daging, sayuran yang ditempatkan dalam wadah dan diberi hiasan. Untuk cara menghias daun pisangnya, mungkin di pelajaran dasar boga kalian akan diajarkan lipatan daun seperti itu.
Terus nasi uduk dihidangkan di atas tampah atau piring ceper bulat yang dialasi samir dan dilengkapi dengan lauk pauk dari daging, ayam, sayuran, kerupuk, telur, dan ditempatkan dalam wadah dan diberi hiasan. Dulu saya pernah menjumpai nasi uduk yang berada di Betawi atau Jakarta, itu ada siraman saus kacangnya. Jadi mungkin setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing. Bakmi goreng dihidangkan di atas piring ceper bulat dan dilengkapi dengan hiasan. Terus bihun goreng sama dihidangkan di atas piring ceper bulat dan dilengkapi dengan hiasan. Teknik menyimpan nasi, simpanan nasi dalam termos nasi sebelum dihidangkan agar nasi tetap panas. Jadi dalam termos itu akan kedap udara, jadi udaranya tidak mungkin keluar dan bisa menjaga ketahanan dari panas ataupun ketahanan dari kualitas nasi itu sendiri. Terus dapat juga nasi disimpan dalam magic jar agar awet dan nasi tetap dalam kondisi panas. Simpanlah nasi pada tempat yang bersih, jangan menyatu dengan tempat menyimpan bahan-bahan yang berbahaya atau bumbu-bumbu yang mempengaruhi bau pada nasi. Terus usahakan makanan tidak dimakan binatang seperti semut, kecoa, tikus, dan cicak. Jadi ketika kalian akan menyimpan nasi, tolong simpan di tempat yang aman yang ada di rumah ataupun di tempat itu. Jauhkan dari area yang kumuh dan sebagainya karena dikhawatirkan itu nanti akan mendatangkan seperti serangga-serangga seperti kecoa, binatang seperti tikus dan cicak yang akan mengganggu hygiene dari nasi itu sendiri. Teknik menyimpan mie, simpanlah mie pada piring atau mangkuk sesaat sebelum dihidangkan. Untuk hidangan mie, usahakan memasaknya sesaat sebelum dihidangkan. Jadi fresh, masih fresh atau masih hangat seperti itu. Simpanlah mie pada tempat yang bersih. Jangan menyatu dengan tempat menyimpan bahan-bahan berbahaya atau bumbu yang mempengaruhi bau pada mie. Kita tidak mungkin menyimpan mie di sebelah durian. Takutnya nanti mie-nya akan berbau durian seperti itu. Usahakan makanan tidak dimakan binatang seperti kecoa, tikus, dan cicak itu tadi. Ya, ini adalah contoh-contoh hidangan dari mie itu tadi. Dan nasi, ada nasi goreng, ada nasi goreng ayam, ada nasi goreng daging asap, ada nasi jamur brokoli, ada nasi goreng telur, ada nasi goreng seafood. Ya, terima kasih. Itu sedikit penjelasan dari saya. Mungkin kita akan menyambung di lain waktu. Saya berpesan kepada anak-anak semua untuk tetap melakukan physical distancing, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak antar orang. Jadi selain kita masih di musim pandemi, jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.